Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik atas kehidupan saya dan saudara. Kita ada pada minggu yang baru di mana Tuhan izinkan bagi kita hidup di dalamnya, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji akan nama Tuhan saudara. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kita melangkah hari ini dalam menjalani seluruh aktivitas kita, kegiatan kita hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan agar kita tetap diberi kekuatan, diberikan pengharapan, diberikan damai sejahtera, dan memberikan ketenangan bagi saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara, kalau ada Alkitab di dekat saudara, saudara bisa mengambilnya dan membukanya. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur betapa Tuhan baik atas hidup kami. Engkau sudah menolong kami, dan kami sampai pada hari yang terakhir pada bulan Agustus, semuanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Allah, Engkau menguduskan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu menjadi berkat bagi umat Tuhan yang sedang menyaksikan secara live, secara langsung, maupun yang akan menyaksikannya nanti. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau urapi umat-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang mengerti, memahami firman Tuhan, dan melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Allah yang baik. Kami mendengarkan dan sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tetapi saya akan membaca ayatnya yang ke-4, ke-5, dan ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, puji akan nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 pada 1 Korintus pasal 12 berbicara tentang karunia-karunia rohani. Saudara, apa itu karunia rohani? Karunia rohani adalah pemberian rohani, dalam bahasa aslinya pneumatika. Hal ini harus dipahami dalam konteks anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Berbicara anugerah, itu adalah sesuatu yang cuma-cuma diberikan bagi saya dan saudara yang layak untuk menerimanya. Nah, saudara yang dimaksud, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maksud kita memiliki karunia rohani itu ada dua. Maksud kita memiliki karunia rohani atau maksud Tuhan memberikan karunia rohani bagi saya dan saudara ada dua. Mari perhatikan ayatnya yang ke-7. Perhatikan ayatnya yang ke-7 dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Maksud Allah memberikan karunia roh bagi kehidupan saya dan saudara
Dan karunia roh yang dimiliki oleh saya dan saudara memberi maksud adalah untuk kepentingan bersama. Bukan untuk membanggakan diri kita bahwa kita penuh dengan karunia roh. Bukan karena membanggakan diri kita bahwa kita adalah orang yang paling rohani. Bukan. Nah, kecenderungan seperti ini membawa kita kepada kesombongan rohani. Maksud dari pemberian karunia rohani dalam kehidupan saya dan saudara adalah untuk kepentingan bersama, membangun kerohanian bersama, untuk sama-sama maju dan mengenal kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk kesombongan diri, tetapi untuk kepentingan bersama. Yang kedua, maksud kita memiliki karunia roh atau maksud Tuhan memberikan karunia roh bagi kehidupan saya dan saudara, bahwa Roh Kudus yang mengaruniakan karunia Roh Kudus itu kepada saya dan saudara. Bukan karena dibuat-buat. Roh yang mengaruniakan itu buat saya dan saudara bukan dibuat-buat, bukan diajar apalagi. Tapi roh yang memberikan secara spontan bagi saya dan saudara yang dikehendakinya. Perhatikan itu. Yang dikehendakinya, bukan dibuat-buat, bukan diajar. Tetapi roh sendiri yang mengaruniakannya bagi kehidupan saya dan saudara. Saudara, maksud dari karunia roh itu adalah kepentingan bersama untuk membangun tubuh Kristus, membangun kerohanian orang percaya. Dan ingat bahwa karunia roh itu diberikan oleh Roh Kudus sebagai karunia, sebagai anugerah. Bukan dibuat-buat, bukan diajar, tetapi itu merupakan pemberian Roh Kudus bagi orang yang dikehendakinya. Perhatikan ayatnya yang ke-11. Pada semua orang sesuai yang dikehendakinya. Saudara yang diberkati, pertanyaannya bagi saya dan saudara, siapa yang berhak menerima karunia Roh Kudus? Perhatikan ayatnya yang ketiga. Dalam 1 Korintus. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya, orang yang menerima karunia Roh Kudus adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lain daripada itu, dia tidak mungkin menerima karunia Roh Kudus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pergunakan karunia roh yang ada pada saya dan saudara, bukan untuk kudus bagi saya dan saudara, bagi semua orang yang dikehendakinya. Dan orang yang berhak menerima karunia Roh Kudus adalah mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah. Dan saya berharap saya dan saudara mempergunakan karunia-karunia roh untuk saling membangun satu dengan yang lain, bukan saling menonjolkan diri bahwa saya lebih rohani daripada yang lain. Karena roh memberi bukan karena apa yang kita perbuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini saya ingin berdoa bagi saudara agar kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Bagi saudara yang mengalami pergumulan, saya percaya Tuhan mampu melakukan perkara yang besar atas kehidupanmu. Mari angkat tanganmu dan tetap percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberikan kelegaan dan kelepasan. Bagi saudara yang sakit, kita berdoa biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Bagi saudara yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan menolong saudara dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Yang dalam pendidikan, kita berdoa agar Tuhan menolong saudara dalam pendidikan saudara hingga saudara berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tundukkan kepalamu dan mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Bapa di surga, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami
untuk mempergunakan karunia-karunia rohani yang Engkau berikan bagi kami untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk kesombongan rohani, bukan untuk membanggakan diri kami, tetapi semuanya berasal daripada Tuhan, dikaruniakan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap rendah di hadapan hadirat Tuhan. Hamba berdoa bagi semua umat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini secara live dan yang akan mengikutinya nanti, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sedang mengangkat tangan, yang sedang dalam pergumulan masalah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan damai sejahtera bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan menopang kehidupan mereka secara pribadi. Yang sedang mengangkat tangan pada pagi hari ini menandakan bahwa mereka sakit dan mereka membutuhkan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau jamah setiap sakit penyakit, pulihkan tubuhnya, pulihkan kesehatan mereka kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami benar-benar menyaksikan bahwa Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menyembuhkan kehidupan kami. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau memberi yang terbaik di dalam nama Yesus Tuhan. Karena rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, kami percaya dan kami berdoa bagi semua surat-surat yang dimasukkan ke instansi-instansi, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan, Engkau jamah. Dan hamba berdoa Engkau memberi yang terbaik bagi umat-Mu. Hamba berdoa yang sedang dalam kuliah, dalam sekolah Tuhan, hamba berdoa Engkau mencukupi segala kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Bapa di surga, Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengetahuan hikmat bagi kami. Bapa, hari ini kami berjalan dalam kasih Tuhan. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami akan menikmati kuat kuasa Tuhan. Engkau jaga lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Di dalam nama Yesus Tuhan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas hidup kami. Umat Tuhan seluruhnya yang sedang mengangkat tangan-Mu atas kehidupan mereka pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Seluruh pekerjaan umat-Mu dimanapun mereka berada, usaha-usaha mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami pulangkan segala kemuliaan, pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi Engkau. Engkau layak menerimanya Bapa. Terpujilah nama-Mu dan hamba mohonkan berkat-Mu atas umat-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih kekasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah. Kiranya Allah memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Allah menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pujakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Karena saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.